Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mau mengundang kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah dan kami puji, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan memberikan kepada kami pada pagi hari ini napas kehidupan dan kesehatan. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menghantar kami untuk memulai segala kegiatan kami melalui kuasa firman-Mu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan kuasai hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bekal hidup bagi kita hari ini untuk menuntun kita di dalam segala aktivitas kita, tertulis di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 11, dikatakan seperti ini: Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, berbicara soal masalah makanan berarti kita berbicara tentang kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Makanan adalah salah satu penentu dalam kehidupan kita untuk menambah energi kita. Oleh karena itu, bagaimana kalau makanan yang kita konsumsi itu tidak memenuhi standar kesehatan dalam kehidupan kita? Itulah sebabnya di dalam kesehari-harian kita selalu diingatkan dengan menu makanan standar yang memenuhi kesehatan kita. Dianjurkan 4 sehat 5 sempurna. Tentu berbicara dengan 4 sehat 5 sempurna, itulah yang memenuhi standar, itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah setiap harinya kita sudah memenuhi standar menu kesehatan yang kita butuhkan? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan juga pada pagi hari ini kita diingatkan dan sekaligus dihimbau. Apa sebenarnya yang mau ditekankan oleh firman Tuhan pada hari ini kepada kita, kepada pribadi, kepada setiap keluarga? Kita diajak bukanlah hanya kebutuhan makanan secara jasmani yang sangat penting dalam kehidupan kita, tetapi ada hal yang sangat penting sekali yang selama ini yang memang kita tidak butuhkan, yang tidak kita lengkapi dalam kehidupan kita, di dalam kesehari-harian kita, yaitu makanan rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagian daripada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kita selalu atau setiap hari mengatakan doa Bapa kami, maka ini adalah permintaan bagian keempat di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sesungguhnya, artinya sesungguhnya Allah itu selalu menyediakan, memberikan makanan sehari-harinya bagi semua orang, baik itu orang yang jahat dan orang yang baik. Tapi tanpa doa, Tuhan juga memberikan itu kepada kita. Namun kalau pada pagi hari ini, ketika kita diingatkan bahwa ini adalah bagian daripada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, tentu kita harus sadar bahwa setiap apa yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memampukan kita menerima itu, dan bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
Ada beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, di sana dikatakan ada kata berikanlah kami. Itu berarti bahwa kita harus benar-benar meminta kepada Tuhan. Kita harus benar-benar mengakui bahwa kita hidup dari Tuhan. Dan kita harus meminta kepada sumber kehidupan itu, yaitu Kristus Yesus. Berikanlah kami, bukan berarti kita hidup secara konyol. Berikanlah kami bukan berarti kita berpangku tangan. Tetapi kita mau melihat sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7. Ketika kita meminta kepada Tuhan, berarti ada usaha kita meminta supaya kita diberi, mencari supaya kita mendapatkan, mengetuk supaya pintu dibukakan. Itulah yang menjadi proses kehidupan yang kita lakukan setiap hari. Yang kedua, ada kata pada hari ini. Perkataan pada hari ini tidak ditentukan jam atau nama hari. Contohnya hari Senin, hari Selasa, Rabu dan sebagainya. Tetapi dikatakan pada hari ini. Itu adalah sesuatu yang tidak dibatasi dan menunjukkan bahwa kita butuh makanan itu setiap saat. Butuh makanan itu dalam segala kebutuhan kita. Untuk memberikan kesehatan kepada kita, tidak hanya untuk memberikan tenaga, tetapi memulihkan kita dari semua kegiatan-kegiatan tenaga yang sudah kita pakai untuk melakukan kegiatan kita. Dan yang ketiga dikatakan secukupnya. Kata secukupnya itu berarti kita tidak berkekurangan dan kita tidak berlebihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana proses atau bagaimana kita mau memahami kata secukupnya itu dalam kehidupan kita, dengan apa yang kita butuhkan, dengan apa yang kita inginkan. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara ketika berhubungan dengan makanan, kadang kata secukupnya itu tidak bisa kita lakukan. Apalagi makanan itu selera dengan kita, apalagi makanan itu hobi kita, apalagi makanan itu makanan yang begitu enak, begitu mahal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kata cukup itu hanya bagi orang yang mau bersyukur, bagi orang yang sudah meminta kepada Tuhan, bagi orang yang sudah memahami bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Berkat itu selalu baru ketika kita meminta kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita, nyatakan segala sesuatunya itu melalui ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena tidak cukup, sekalipun firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 itu, bahwa asal ada makanan dan minuman cukuplah, asal ada makanan pakaian cukuplah. Bukan berarti hanya itu yang menjadi prioritas tujuan kehidupan kita. Tetapi yang mau dikatakan adalah bagaimana setiap manusia itu memiliki dasar bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang dia miliki. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau melihat, terkadang ketika kita berdoa, kita tidak menerima jawaban seperti apa yang kita inginkan. Namun perlu kita ketahui, apakah ada sesuatu hal yang salah dengan yang kita minta? Firman Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita, tetapi terkadang kita salah dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu. Terkadang kita salah di dalam berdoa meminta kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus 4 ayat 3 itu. Kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu meminta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang makanan adalah kebutuhan pokok bagi kita. Tetapi bagaimana sifat orang itu setelah mendapatkan makanan? Di sini kita bisa berubah. Terkadang ketika kita hidup pas-pasan,
kita meminta dengan jujur kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dan ketika kita hidup sederhana, kita selalu mengatakan, Tuhan, apa yang menjadi makanan kami hari ini. Tetapi setelah kita berubah, seperti apa yang dikatakan Yakobus 4 ayat 3 tadi, setelah kita punya perubahan hidup, Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada kita. Kita lengkap dengan kebutuhan kehidupan kita, finansial kita. Maka untuk makanan itu selalu kita katakan apa yang kita makan, di mana kita makan, bahkan siapa yang mau kita makan, itu bisa berubah Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara dapatkan yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara, mengucap syukurlah dalam hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tidak hanya diingatkan dengan makanan jasmani, tetapi kita diingatkan dengan kebutuhan makanan rohani. Apa itu? Sekalipun secara faktanya tidak sama makanan jasmani itu dengan makanan rohani membuat kita kenyang, membuat timbangan badan kita bertambah. Terkadang makanan rohani itu tidak membuat kehidupan kita senang pada saat itu. Namun bisa kita lihat, ketika kita memakan makanan jasmani, membutuhkan makanan jasmani, mungkin dompet kita bisa berkurang. Tetapi ketika kita mau makan rohani, kita tidak perlu dompet yang berisi, tetapi kita perlu iman yang berisi. Oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 itu ada makanan rohani yang tidak boleh kita hiraukan, yang tidak boleh kita abaikan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perlengkapan senjata rohani bagi kita. Itu bagian daripada imunisasi, vaksin yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan hanya melengkapi kita berjalan, tetapi senjata rohani itu melengkapi kita untuk menghalau kita, menghalangi kita dari kekuatan-kekuatan dunia, kekuatan-kekuatan kejahatan, kekuatan-kekuatan iblis. Sama dengan halnya makanan jasmani. Makanan jasmani memperkuat imun kita dari setiap penyakit, dan perlengkapan rohani juga memperkuat kita, membentengi kita dari segala kekuatan-kekuatan dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, makanan rohani hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa mengkonsumsi makanan rohani, menerima dan hidup di dalamnya, maka saya yakin makanan jasmani kita pasti sempurna, seperti apa yang dikatakan oleh tim medis 4 sehat 5 sempurna. Maka semuanya bisa sempurna oleh karena hidup kita sempurna di dalam Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Lebih dari apa yang saudara inginkan, Tuhan akan memberikan kepadamu. Amin, kita berdoa. Sungguh maha baik Engkau Tuhan dalam segala kehidupan kami. Kau telah membimbing dan mengajari kami untuk menerima segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami hanya daripada Tuhan. Karena kasih karunia dan berkat-Mu lah kehidupan kami ini sempurna di dalam segala hal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena itu Bapak di dalam surga, kami berdoa pada pagi hari ini buat segala kehidupan jemaat. Kami terkadang lupa Tuhan, ada kebutuhan makanan rohani di dalam hidup kami yang kami abaikan. Terkadang kami lupa bahwa firman-Mu adalah dasar kehidupan kami yang menuntun dan menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kalau pada pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami bukan hanya kebutuhan jasmani yang kami perlukan, tetapi kebutuhan kesehatan rohani. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang menyempurnakan kami di dalam segala kehidupan kami. Khususnya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa buat semua jemaat, angkat tanganmu Tuhan untuk memberkati, ulurkan tanganmu untuk menuntun setiap jalan kami. Berkati gereja, berkati pelayanan gereja Tuhan. Kami juga berdoa buat program-program gerejamu. Sebentar lagi kami Tuhan mau melaksanakan pesta Rasul. Biarlah Tuhan pesta itu tidak hanya semata-mata hanya untuk membuat hidup kami senang, tapi biarlah itu Tuhan bagian daripada hidup kami untuk mensyukuri dan memuliakan segala berkat-Mu yang Tuhan kami berikan kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan bersekutu Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa bahwa kebutuhan yang sempurna adalah makanan Tuhan. Horas.